Kajian kita sudah sampai surat An-Nisa ayat 89. Yang kemarin ayat 89 ini diantaranya perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadikan orang-orang munafik sebagai pemimpin, sebagai kekasih, sebagai teman dekat, sebagai wali. Karena atau sebagai pelindung, karena mereka memang ini umumnya orang yang jelek itu ya, kalau jeleknya untuk diri sendirinya nggak apa-apa, tetapi dalam ayat 89 diterangkan mereka itu ingin kita seperti mereka. Kemarin sudah disinggung bahwa wataknya itu seperti wataknya iblis. Iblis itu kata lain juga setan. Jadi kalau iblis itu nama dari jin, tapi perilakunya adalah setan. Setan itu apa? Seperti iblis itu, setan itu bisa berubah jin, bisa berubah manusia. Manusia yang jadi setan adalah manusia yang tahu bahwa dirinya di pihak yang salah, di pihak yang bakal celaka, tetapi nggak mau sendirian. Kepengennya wong dia melu itu. Itulah watak dari perilaku setan. Maka dalam ini, dalam ayat 89 Allah berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a." Kalian mereka itu ingin supaya kalian kafir sehingga kalian akan sama dengan mereka. Makanya kan kita diperintahkan supaya berhati-hati karena teman yang jelek lebih mudah menular daripada teman yang baik. Itu sudah rumus, sudah sunatullah bahwa al-haqqu sakilun. Sing apik sing abot ya, sing apik yang baik ya abot rasane. Tapi kalau yang jelek wal batilu khafif, ringan dilakoni. Kemudian teman yang jelek cenderung akan menular kepada kita, tapi kalau teman yang baik belum tentu nular. Gampangnya seperti itu. Jadi rumus sunatullahnya, kalau teman yang jelek pasti nular jeleknya, tapi kalau teman baik belum tentu nulari. Gampangnya seperti itu. Maka kita dimintakan bahkan kalau bertemu orang-orang yang seperti tadi, orang-orang munafik tadi, kita disuruh pertama jangan menjadikan mereka sebagai teman dekat, tetapi ada batasnya. Kenapa ada batasnya? Karena Allah bisa membolak-balikan hati manusia. Jadi orang yang hari ini munafik bisa saja bulan besok, hari besok berubah, dia berhijrah menjadi orang baik. Itulah maka pernah saya sampaikan, kita tidak boleh menvonis, menghakimi bahwa orang yang jelek pasti akan jelek selamanya. Bahkan kita juga tidak boleh GR bahwa kita sudah baik akan baik selamanya. Maka ada sebuah pesan, fala tuzakku anfusakum, aja ngerasa kowe wis suci sehingga kemudian yakin akan mlebu surga, kemudian mengayem-ayem diri. Jadi kita harus tetap berdoa, berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibalikkan hati kita kepada agamanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ini sehingga orang-orang munafik pun kalau ternyata akhirnya dia berhijrah di jalan Allah, ya kita sudah tidak boleh lagi untuk memusuhinya gitu. Tapi kalau mereka tetap saja lah, ini baru. Fa in tawallau, kalau mereka tetap berpaling alias tetap memusuhi kita, tetap juga mau kita agar ikut dengan mereka, fakhudhuhum, maka tangkap mereka. Artinya adalah kita diberitakan kalau ada orang-orang non muslim atau bahkan orang yang secara lahiriah ketone muslim tapi ketone ternyata orang munafik, ternyata dia orang munafik, kita dibolehkan memusuhi ketika mereka memusuhi. Tetapi kalau ada orang-orang lain, orang kafir bahkan kalau tidak memusuhi kita tidak boleh memusuhi. Bahasanya kita tidak boleh proaktif untuk melawan mereka. Kalau mereka sudah hijrah, tapi kalau mereka berpaling tetap nggak mau, malah memprovokasi, malah merusak dan sebagainya. Kita tahu bahwa selama 13 tahun periode kerasulan Nabi Muhammad SAW di Mekah, itu kan orang-orang Islam luar biasa mendapat penderitaan. Ada yang bahkan disiksa, dibunuh, ada yang kemudian diboikot sehingga tidak bisa makan karena tidak ada makan, kan seperti itu. Tapi selama 13 tahun orang Islam belum diizinkan melawan. Nah, itu ya kan. Tapi kemudian baru setelah Rasulullah hijrah ke Mekah, ke Madinah, baru kemudian udina lil ladina amanu
al-qital. Orang iman baru diizinkan perang karena mereka didolimi. Maka perintah di sini pokoknya fakhudhum, tangkap mereka, bunuh mereka dimanapun kalian mendapatkan mereka. Itu bukan dalam kondisi sekarang. Ya kalau sekarang orangnya seperti itu memusuhi kita, ya kita harus lawan. Tetapi ketika mereka itu ternyata tidak seperti zaman itu, ya kita tidak boleh kemudian ambil sepotong ayat pokoknya agar ketemu orang-orang kafir pateni poin. Itu kan ada orang-orang yang selama ini diantaranya dicap oleh polisi, oleh tentara, oleh negara yang teroris, diantaranya adalah karena memahami ayat cuma sepotong. Itu bahayanya kita mengambil ayat hanya sepotong. Dasar Al-Quran kan perintah Al-Quran. Pokoknya faqatilul ladzina kafaru, membunuhlah orang kafir, orang kafir. Sehingga itu kadang-kadang salah paham. Kita tentu dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis itu tidak boleh saling hanya satu potong saja. Nah kalau sangat berbahaya, katanya zaman PKI dulu yang dipakai dalil juga, fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Bukan orang silakan sholat itu, makanya jangan sholat. Ya kacau itu, karena memahami cuma sepotong-sepotong. Nah kita lanjutkan bahwa ke ayat 89-nya, yaitu tadi bahwa kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai penolong, pelindung, teman dekat, sebagai wali dan sebagainya, orang-orang yang memang jelas-jelas memusuhi Islam gampangannya lah. Nah kemudian jadi pada zaman Rasulullah di Madinah kemudian sudah agak kuat lah gitu. Itu kan orang-orang kafir khususnya orang musyrik Mekah tidak putus-putusnya ingin menghancurkan Islam. Sudah bahkan dengan perjanjian damai pun ya kelihatannya pengennya menang sepihak. Ada sulhul Hudaybiyah, pada Hudaybiyah kan itu ada klausul, ada pasal bahwa kalau ada orang Quraisy Mekah ingin ke Madinah, ingin masuk Islam harus ditolak. Tapi kalau ada orang Madinah ingin kembali ke Mekah, dilarang untuk dilarang, suruh diperbolehkan, kan menang sepihak. Tapi waktu dasar Rasulullah memang dasarnya adalah wahyu, tenang bae lah turuti bae ora bakal sing ndak mlebu Islam kok kemudian ditolak nang Madinah kok balik ke ora bakal. Itu jika awal-awal periode-periode menjelang terjadinya perang Badar. Jadi orang-orang Islam yang sudah enggak tahan di Mekah kemudian dia ke Madinah hijrah, lalu karena ada perjanjian itu oleh Rasulullah ditolak. Tetapi enggak mungkin orang itu walaupun klausulnya memang harus ditolak tapi enggak mungkin balik ke Mekah. Maka dia akan nyingkir ke tempat lain yang akhirnya nanti ya menjadi kecepatan ya. Terlalu semangat kadang-kadang kecepatan. Jawab bahwa orang-orang menjelang terjadinya perang Badar ada perjanjian antara Rasulullah dan orang-orang musyrik Mekah yang sampai kemudian sampai Rasulullah wafat itu kan selalu orang-orang kafir sampai pol-polane orang-orang kafir bersekutu dengan berbagai kabilah untuk menyerang Madinah yang terjadi dalam perang namanya perang Ahzab. Perang Ahzab itu orang-orang kafir Mekah bersama orang sekitar Madinah bersekutu untuk menyerang orang Islam. Itu prinsipnya dalam hal ini kalau kita dimusuhi ya kita jangan menang doain. Aja kayak ajaran kowe ditabok pipi kiri, pekna pipi kanan, tabok mana ini. Fa'tadu bimislimak tada alaikum. Di ayat lain Allah menyuruh kita disuruh memusuhi mereka sebagaimana kita memusuhi kita. Bahkan dalam kondisi damai pun Allah berpesan dalam ayat lain, wa a'iddu mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian semampu mungkin, bukan semampunya, semampu mungkin berarti kan usaha maksimal untuk mempersiapkan diri berupa kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan pikiran, kekuatan ekonomi, kekuatan senjata, kekuatan ilmu. Turhibuna bi'adullah aduwakum, yang bisa dengan kekuatan itu bisa orang-orang menjadi takut. Tapi karena kenyataannya kadang-kadang sebagian kita umat Islam itu menganut faham asal wis wareg madang ayem, repot. Karena ada orang-orang, ada kata Al-Quran loh, bukan kata saya. Kata Al-Quran ada orang-orang yang perilakunya seperti hewan ternak. Coba lihat yang namanya hewan ternak, basur, wedhus, kebo,
sapi, anggar kencon kok ribut. Ribut badan. Kucing barang wae. Ayam, wah asal kencot wis pokoke. Mending wedhus diuger ngono. Angger lapar ndak kon mbak. Asal diwe panganan, lakep menang. Terus yang namanya hewan ternak, gaweane, kegiatane mung mangan, turu, dolanan ya kan? Loh ada orang kayak gitu ya, mah kata-kata surat Al-A'raf, kowe kal anamong ana wong genah tujuane kon perintah kon ibadah kok. Malah wis as-shalatu khairum minan naum, ayo salat. Sapi. Kan gitu. Jadi kalau ada manusia kok perilakunya kayak gitu ya, kata Al-Qur'an, kal an'am balhum adol, bahkan lebih rendah daripada hewan. Memang hewan tidak diamanati, tidak dibekali, tidak dibebani suruh beribadah ya kayak gitulah. Jadi karena kalau kita tuh asal wiswarek bahasane ayem, nah, itu nanti nasibnya seperti disampaikan oleh hadis oleh Rasulullah. Nanti suatu hari manusia muslim, kalian orang Islam, orang nana bedane karo umpruk. Karena wedungana, ngene, sudah punya pendirian. Karena apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunianya mati-matian. Jadi ngora tepangan ribut, karena matanya selalu wis kan ayem. Nah, kita harus berpikir jauh ke depan. Seperti ayat yang tadi saya baca di salat subuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertawalah kepada Allah dan pikirkan, pikirkan apa yang sudah diperbuat untuk persiapan hari besok. Besok kapan? Senin. Besoknya lagi minggu besok, bulan besok bulan apa? Bulan Rabiul Tsani misalnya. Tahun besok tahun berapa? Terus sampai akhirat, alam besok, alam kubur, alam apa itu disuruh dipikirkan. Sangune wis cukup apa urung? Kalau kita mengamalkan ayat itu, insya Allah kita akan semangat beribadah dalam segala bentuknya. Nah, kita kembalikan kepada ayat ke-89, lanjutkan ayat 90, bahwa memusuhinya kita, tidak bolehnya kita, bahwa menangkapnya kita, membunuhnya kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu dibatasi oleh kondisi, yaitu hatta yuhajiru fi sabilillah. Kalau mereka sudah kembali, sudah hijrah ke jalan Allah ya, prinsipnya kalau ada orang jelek, kalau ada anak tidak baik, yang kita benci, yang kita musuhi bukan orangnya, tapi kelakuannya. Ya, ketika kelakuannya nggak beres ya kita harus tegas, harus kesel dan sebagainya. Mana ada pertanyaan, bagaimana orang sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, kategorinya seperti apa? Ya minimal ketika ada melihat sesuatu sing ora pas secara syariat, anak bocah cilik kayak wis adzan malah ngomong komat baru gedebuk pada wudu, akhirnya ya diomongi barang-barang aja curna pain loh kok anak kayak Quran dan ya barang-barang. Nah ayo wudu cepetan, nanti tidak ganggu, karena sholat jamaah yang benar itu jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Aja malah lah main ngontri wacane dakwah engko baen ya segala dewek kowe ngatur. Iya, diusahakan ya, makanya disuruh kalau diusahakan kalau yang ada qobliyah untuk secara ya, sunnah rawatibnya muakkad, qobliyah dulu. Bahkan sudah ada jaminan ketika seorang sudah qobliyah nunggu belum komat itu sudah dihitung sholat. Nunggu dolanan ya urung malah sengaja lah, paling-paling kowe imamnya gue maca dakwah main kok bae menjelang ruku nembe takbir. Bok ada ayat Al-Qur'an ketika nanti di akhirat kita itu ada orang-orang yang ditunda orang mlebu surga. Dan nanti ya kalau di neraka di mahsyar kok. Ketika sudah masuk neraka kemudian ada makhluk yang mau menolong, kemudian tanya,
Kok sapa arep nulungi nyong? Nyong salatmu. Dene ora kepengin nulungi nyong. Kamu tan apa kok ora nang donya kepriwe mien? Mbok kalau salat mangko-mangkoan. Gantian siki. Lah gitu. Apa yang kita nanti langsung lebih sengsa ora apa-apa yang neraka sedela iki. Iku mengane orang-orang enggak bener. Mbok tadi ditulungi. Lah neraka isinya cuma orang kepenak kok. Neraka isinya cuma enggak enak dan enggak kepenak. Lah surga isinya mung enak dan kepenak. Lah kok enggak orang gelem. Ya mung ya kenyataannya itu. Coba kita rasakan. Kabeh wong kepengin mlebu swarga, kepengin pinter, kepengin sejahtera, kepengin mulia. Tapi ora kabeh wong gelem, itu masalahnya. Ngomong ditanya mesti. Makanya ada hadis yang mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku bakal masuk surga kecuali sing ora gelem. Masya Allah. Tentunya pernyataan itu membuat heran kan. Bisa-bisa nih surga kok enak kepenak tok. Apa yang kita nggak yakin? Yakin nggak? Surga isinya cuma enak kalau kepenak. Segala perasaan kondisi yang tidak enak itu nggak ada. Kulit takon Ustaz, itu kan ibu-ibu yang tanya itu. Kalau di surga kan laki-laki katanya nanti istrinya banyak, bidadarinya banyak. Nah itu apa? Nanti bojone ora cemburu. Kulit takon ini, cemburu enak apa ora? Ibu-ibu nanti cemburu. Cemburu enak mboten? Mboten, Mbok? Ya berarti ora cemburu. Ya nang apa ora cemburu? Ya Gusti Allah sing gawe ngapa? Jadi kita jangan bayangkan pokoknya segala yang orang kepenak, entah itu cemburu, entah itu kesuh, entah itu ngelak, entah itu kebelet pipis, itu ndak ada di surga. Nggak ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu adanya apa-apa sing jenengan kepengin. Itu ada. Hanya pertanyaannya, anu Mas nggak surga, uli ngerokok apa ora? Yang pengen ngerokok kepriwe? Lah ora digawe kepengin ngerokok ora lah. Oh bayangin kayak nantinya. Jadi bahasanya wujud yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti di surga itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Berarti kan orang kesel berblas. Karena apa? Bisa memandang wajah Tuhannya. Jadi yang bisa melihat wajah Allah itu hanya di akhirat di surga dan tidak semua orang. Bahasanya kan begitu. Kepuasan, kebahagiaan puncak tertinggi. Lah ngerwong wis kaya gue ya ora kepen liyane lah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bukan sekedar ingin tapi juga gelem. Masalahnya sering orang merasa gelem, nyatanya ora gelem ngomong. Nyatanya ora gelem ngomongnya gelem. Nah, ora kober, ora mampu ya, ora gelem lah. Bahasa Jerman pada karo popo. Kan gitu. Kan sampai saya di kelas sama anak. Kalau kamu sehari semalam menghafal 2 buah kata, semalam loro kowe. Bahasa Inggris ini. Misalnya kon tabedunmu sampe mbok turu kowe bahasa Inggris sleep, slap, sleeping. Ya sleeping ora usah lah mbuh tambah sleep tambah telu pe. Sleep, slap. Siji. Go bar turu gari jagong. Sit, set. Kowe nek sewengi ngapal sedina sewengi kowe. Ngapalna loro bisa apa ora? Mampu apa ora? Dijamin nek kudu bocah tunagrahita. Tunagrahita ku idiot lah. Mesti bisa. Siki angger sewengi didhawuhi kowe loro, nek angel wektune wis sing istiqomah kowe, sing penting arep turu wis lah. Wudu disit, wis turun maca doa segala macam. Nganti merem kowe wis sleep. Sit kan merem. Sewengi loro wis. Bukan sebulan sewidak. Gua kelar lewat. Lah kowe mangan terus waret. Kentut maning ora? Ngesuk kentut maning apa ora? Terus pas kowe kentut mangan maning apa ora? Lho kowe nek ngremang panganan nggo weteng gelem kaya kowe. Pangan nggo otak ora gelem.
Apa bedanya kalau wedhus lah? Ayo ngono. Ya kok kelarinnya diulangi maning apa sih? Coba praktek monggo nek jenengan pengen ngetes putra-putune jenengan, putu-putune sinang MTS kowe. Kelas 7, kelas 2, kelas 9. Nak kowe apal ora? Kowe sing meneh turu slip snap snap swidak tes ya. Hebat ya konten sing kan saking gampang janjane. Wah jangan dena Pak Guru anu ngulangi bolak-balik, Pak Guru mulang 5 kelas, kok wis ngulangi ping 5. Ukur mulangnya gue tok lah, apa pelajarannya pirang-pirang ora gelem ngulang-ngulang arep priwe lah. Begitu takoni ya udah sunduk sate, bebek ngelangi, kampret mabur, pol-polane kursi jengking papat. Nah, bilang itu pakan loh kondisi anak sekarang itu begitu. Tekadnya kurang kuat, istiqomahnya yang sulit memang. Sepisan itu gelem, ngesek semuanya ya. Makanya kan ada doa nih, pun apa doa nih? Donga sing men kita istiqomah kebaikan. Napa mau ajeng puasa Daud, ajeng tahajud, ajeng napa lah. Dongane dereng apal? Allahumma paksa. Dipaksa dewek. Dipaksa. Allahumma paksa dewek. Kan lama-lama terbiasa. Sami mawon. Wong kula berusaha, ya kula tasih berusaha umpamane setiap habis maghrib setengah juz maca Qur'ane kan 5 lembar Bu, setengah juz apa kok 5 lembar niku mboten ngasih setengah jam karo lancar dene ngono sinetron sejam ya ora kerasa loh. Ya itu al-haqqu sakilun. Oke, kita masuk kepada ayat 89-90. Kita baca ayat 90-nya. Ada tentang batasan orang-orang yang harus kita tangkap, kita bunuh, kita musuhi. Yaitu di terakhir ayat 89, jangan jadikan mereka menjadi wali, menjadi pemimpin, menjadi pelindung, menjadi teman dekat. Wala nasiro, jangan juga diandalkan pertolongannya ngarep-arep men diterewangi. Pokoknya jangan seperti itu. Kita baca ayat ke-90-nya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Mboten tanda wakaf ya. Terus ana mboten kuat jane wakaf darurat, terpaksa karena enggak kuat nafasnya. Jadi prinsipnya baca Quran bagi yang memang sudah lancar tidak boleh wakaf sembarangan. Ada wal waqfu wal ibtidah, tapi kalau mengerti artinya ya malah ilman dibacanya wa bainahum misaq terus kun aujal kacau namanya juga orang belum tahu. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ini bejane nek kadang disambung nek saking misakun nek kurang pas temen. Sing saya melatang aujaukum. Coba kita baca sampai kata-kata aujaukum. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aujaukum. Nanti ibtidaknya mulainya dari aujaukum itu bagus secara makna. Aujaukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum.
au ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam. Fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam. Wa alqau ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Wa alqau ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Sadaqallahul azim. Batasan bahwa kita disuruh menangkap membunuh mereka itu dibatasi illal ladzina yasiluna. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak boleh ditangkap, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, yaitu illal ladzina, maksudnya kan tadi di atas perintah kalau kamu ketemu mereka tangkap saja, bunuh saja dimanapun kalian mendapatkan mereka, karena mereka memusuhi kan. Tapi illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kita malah teng laptop kula teng bahasa Inggris sembarang. Except those who join to a group between you and between them is a treaty, or those who come with you. Bahasa niki istilahnya gun terjemahan bahasa Jawa ya ana, bahasa Inggris wonten, bahasa Indonesia apalagi. Illal ladzina yasiluna, kecuali orang-orang yang yasiluna mereka mengadakan hubungan ila qaumin kepada sebuah kaum bainakum wa bainahum mitsaq, di antara kalian dan di antara mereka ada sebuah perjanjian damai. Jadi kalau orang-orang yang tadi disuruh ditangkap, dibunuh, itu istilahnya sebenarnya disebut dengan kafir harbi. Kafir harb itu perang artinya. Kafir harbi adalah orang muslim yang memang memusuhi, memerangi orang Islam, harus dilawan. Tapi ada orang-orang yang dia kafir, dia bukan orang Islam, tetapi dia tidak memusuhi. Men ngono, Islam sekarang yang sholat yang ngono, beribadah yang ngono lah, ya dewek-dewek lakon gitu waliyadin begitu. Ada seperti itu. Itu istilah dalam syariat disebut dengan kafir dzimmi. Orang kafir tetapi dia berada dalam perlindungan orang Islam. Kemudian kalau ada ketika misalnya di Madinah ada orang-orang kafir yang kemudian pergi kepada Rasulullah, mengikat perjanjian sebuah kabilah untuk tidak saling menyakiti, tidak saling menyerang.
Maka ini orang ini tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibunuh gitu. Prinsipnya pokoknya kalau orang Islam tidak dimusuhi ya nggak masalah, baik-baik. Allah tidak melarang. Anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. La yanhakumullahu alladziina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu. Nah itu udah. Itulah kondisi negara kita, kan tidak semuanya orang Islam. Tapi selama mereka tidak memerangi, ya kita tidak perangi. Ada ternyata mereka menganggap kita sebagai wedus kesasar umpamanya. Nah kan ada kalimat dalam kitab suci orang lain yang bilangnya selain agama mereka, orangnya yang tidak berseragama namanya pada karo wedus kesasar, bahasanya domba yang tersesat. Ada kalimat begitu. Wajib diselamatkan domba-domba yang tersesat. Yang ngono ada kowen kita jenengan nganggapnya wedus kesasar, yang ngono ora masalah. Kira-kira seperti itu. Bahkan makanya kan tadi di ayat lain Allah berfirman fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Mereka musuh kita dengan begitu ya prinsipnya kita memusuhi dengan cara yang sama, dalam arti prinsipnya kalau ada orang berbuat baik kita berbuat baik, kalau ada orang yang menyakiti kita tidak balas menyakiti, gampangnya gitu loh. Loh, kepriye itu maksudnya? Ya kan bahasa Al-Qur'an idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang baik. Maka jangankan antara orang Islam dan orang non Muslim, sesama orang Islam saja, kalau ada orang gelem wawuh kita balas orang wawuh, gue anu pada bae niku. Oh tuman. Mawe dhewe wae tak balas orang wawuh ya teman-teman. Ya pada bae jenengan karo dia lah, teman keri karo disit tok. Makanya harus lebih baik. Maka yang disebut dengan orang yang menjalin menyambung persaudaraan udunau uduanu ana wong apik kita melu apik. Tapi ketika orang itu memutuskan kita berusaha nyambung. Perkara ora gelem urusan aku karo kowe kok nyong karo Gusti Allah apa isi selalu urus. Gitu. Jadi angel ya. Makanya kalau kau pengen masuk surga ya jadi enak ngomong syaratnya kepen masuk surga ya nyok angel-angel tak lakoni. Ya makanya kan ketika ada orang dinasihati untuk melakukan kebaikan, angel pak, orang gelem angel aja urip lah kepriwe lho. Mati buah. Dunia tempatnya tidak enak. Sing kepengen enak tok yang ngamben anggar mlebu swarga gitu. Ya angel lawan apa ya terpaksa lo makas tak lakoni ya walaupun angel gitu. Makanya kan angel bukan berarti tidak bisa. Ya memang berat, tapi ya bisa gitu, kalau mau. Makanya kan saya sering sampaikan syarat mlebu surga cuma 3 huruf, yaitu mau, gelem, itu tok bahasa Jerman lah. Gelem jejer kauman, gelem. Kok tadi Rasulullah mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali sing ora gelem. Itu berarti syaratnya gelem lah. Jadi kecuali orang-orang yang menyambung antara kaummu dan orang lain ada perjanjian, au ja'ukum hasrat sudurhum, atau mereka datang kepadamu hasrat sudurhum sementara hati mereka merasa berat, ayyuqatilukum untuk memerangi kamu, au yuqatilukum atau memerangi kaumnya. Intinya gampang dipahami, asal ada orang-orang non muslim, orang kafir yang tidak memusuhi kita, bahkan mereka ya berbuat baik ya kita balas dengan kebaikan. Ya, tidak dilarang untuk berbuat baik dan berbuat adil. Walau sya'allahu la sallallahu alaikum fala qatalukum. Kalau kamu tidak melakukan demikian, kalau Allah berkehendak bisa saja. Walau sya'allah Allah menghendaki, Allah bisa memberi kekuasaan kepada mereka atas kalian. Jadi kita dikuasai oleh orang-orang kafir. Fala qatalukum, maka mereka pasti akan memerangi kamu. Ya Allah Maha Kuasa. Kita tidak bisa protes. Lah Gusti Allah sih lah gara-gara belis men jaluk tempo dituruti sih lah. Mau protes dari Gusti Allah. Yang Gusti Allah Maha Kuasa terserah Allah lah. Tapi kan kita sudah meyakini bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim, itu yang harus dipegang. Malah nyalahna Gusti Allah.
Allah Maha Kuasa, ya terserah Allah. Tetapi Allah tidak mungkin berbuat dolim. Lalu apa fungsinya Allah membuat dadak iblis barang uli urip uli godani? Ya memang hidup ini sebagai ujian, kan begitu. Kalau orang ujian mestinya kepengen lulus, perkara wis berusaha orang lulus ternyata orang lulus ya terus ulangi maning ujian maning begitu aja. Saya aja mendaftar ujian lalu petugas haji wis ping 3 gagal terus. Yang ngeruli maning ya mendaftar maning ya surau ini ya wis gitu aja. Tugas kita berusaha. Kalau kita berusaha kemudian pasrah selesai hasilnya terus apa? Ya enteng aja lah. Itu aja. Ini betul-betul mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tingkat seperti itu. Mana tadi? Falam yuqatilukum fa inni tazalukum, karo mereka membiarkan kamu, falam yuqatilukum lalu mereka tidak memerangimu, wal qailaikum salama dan mereka mengemukakan kepadamu sebuah perdamaian. Fama ja'allahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak menjadikan bagi kalian jalan atas mereka untuk memerangi mereka. Penjelasan dari ayat ini bisa dibaca arti terjemahannya, tafsir ringkasnya, tafsir lengkapnya, lan mana kabeh kari gelem apa ora. Dia tak bacakan tafsir lengkapnya lah. Diperintahkan kepada kaum muslimin agar tindakan menawan, membunuh itu tidak dilakukan kepada orang-orang seperti berikut. Pertama, orang-orang kafir yang meninggalkan kelompok mereka semula yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, kemudian mereka pergi minta perlindungan kepada kelompok orang-orang lain yang telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Orang kafir tadinya di sini semuanya pada musuh lah, orang urip karo wong kaya kuwi ya tukang musuhi wong bae lah, pindah bae mengareng kelompok sebelah kanan lah sing ora musuhi gitu. Itu enggak boleh dimusuhi. Gampangannya seperti itu. Kemudian kedua, jadi tadi orang muslim harus menghormati perjanjian damai yang telah dibuat, sekalipun dengan orang kafir selama mereka tidak melanggar. Yang kedua, orang-orang kafir yang datang kepada kaum muslimin untuk mengadakan perdamaian, mereka tidak mau memerangi kaum muslimin karena keinginan mereka untuk berdamai. Mereka juga tidak bersedia membantu kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir karena kemudian orang-orang kafir ini masih kaum kerabat mereka atau sebagian keluarga mereka masih tinggal bersama orang-orang kafir tersebut. Orang semacam ini juga tidak boleh ditawan dan dibunuh oleh kaum muslim. Sampai kita tahu ketika orang-orang muslim dari orang Islam dan orang beriman dari Mekah pindah ke Madinah, itu ada yang ninggalna bojone sing isih kafir, ana sing ninggalna anake, ana sing ninggalna dulure dan sebagainya lah. Tentu mereka walaupun beda agama, beda keyakinan, tetap masih ada rasa kemanusiaan, kadang-kadang melas gitu ya. Nah ya, sebelum terjadi perang Badar kan seperti itu. Maka bahkan sampai ketika akan ditaklukkan kota Mekah pada tahun 10 Hijriah ya, tahun 10 Hijriah, setelah 10 tahun Nabi Muhammad di Madinah, kan orang-orang kafir Quraisy masih banyak yang kerabat orang-orang mukmin. Itu ada orang yang ingin membocorkan rahasia gitu. Kayaknya wong Islam Arab menaklukkan Mekah, kowe pada aja napa mbok nama menentukan ngono. Itu ya Rasulullah diberi wahyu ya ketahuan lah. Namanya kan membocorkan rahasia, itu rahasia negara. Karena apa? Tentu orang Islam ingin menaklukkan kota Mekah dengan tanpa mengalirkan darah. Banyak orang datang ke Mekah berapa ratus ribu, yang akhirnya setelah memang berita ini tidak bocor, orang-orang Mekah akhirnya orang bisa ngapa-ngapa tanpa pertumbahan darah. Orang Islam dari Madinah kuake pol, wong Mekah sing garis titik sing kafir ya tidak berdaya. Maka Rasulullah menyampaikan, siapa masuk ke Masjidil Haram aman, siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan sing bahkan mau musuhi banget gue aman. Jangan apa jolis yang melawan. Tapi waktu itu ada seorang sahabat yang apa anu gelongan apa al yauma yaumul, Rasulullah mengatakannya al yauma yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, tidak ada saling menyakiti. Tapi ada sahabat yang al yauma yaumul malhamah. Oh itu
Bahayanya beda huruf. Marhamah jadi malhamah. Al-yauma yaumul mahar ini hari penyatean. Lahmu daging. Wongnya pada keweden. Wong di Muhammad arep balas dendam yang nganten kowe iki. Waduh kok dipateni kabeh iki. Lah, salah ngomong kowe bocah kowe. Malah malhamah, marhamah. Ya, ini peristiwa bahwa kita tidak boleh menyakiti orang yang tidak menyakiti kita. Jadi walaupun ada orang-orang yang tadi mungkin masih saudaranya, kerabatnya yang masih beda agama, kita tidak boleh menyakitinya kalau mereka tidak menyakiti kita. Nah, kemudian dari ketentuan ini dapat dilihat betapa adilnya hukum Al-Quran. Kaum muslimin harus menghormati perjanjian atau persetujuan yang telah dibuat dengan orang-orang kafir selama mereka tetap menghormati isi perjanjian itu. Boleh jadi terasa berat bagi sebagian muslimin untuk menahan diri tidak memerangi kedua golongan tersebut. Misalnya karena mereka kenyataan bahwa mereka masih berada dalam kekafiran, atau karena mereka tidak bersedia membantu orang Islam dalam memerangi kaum kafir yang memusuhi. Oleh sebab itu ayat ini mengingatkan kaum muslimin kepada rahmatnya bahwa ia telah melenyapkan bahaya yang timbul dari orang-orang tersebut terhadap kaum muslimin. Andai kata Allah menghendaki, niscaya Dia memberikan kekuatan kepada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Misalnya dengan menunjukkan kepada mereka kelemahan kaum muslimin yang memungkinkan orang kafir itu memerangi dan mengalahkan kaum muslimin. Tetapi Allah Maha Pengasih telah melimpahkan rahmatnya sehingga berbagai bahaya tersebut tidak terjadi. Sebagai imbalannya kaum muslimin harus menahan diri terhadap mereka. Pada akhir ayat ini ditegaskan kembali larangan Allah kepada kaum muslimin untuk menawan dan membunuh orang-orang kafir dari golongan tersebut, yaitu golongan yang mengadakan perjanjian damai. Gampangnya lu jual gua beli. Wae musuhi tak musuhi. Tapi ya musuhnya bukan dengan semau sendiri, tapi ada aturan-aturan lah bahasanya. Prinsipnya orang Islam itu mestinya seperti macan tidur. Jangan coba-coba bangun macan. Ya kalau kita lihat bahkan sekarang ini peristiwa yang sekarang terjadi di Nepal itu ya, menteri ini ditemek, diudani, dikebukin. Itu katanya adalah salah satunya adalah berkat dari pidatonya seorang pemuda mahasiswa yang berapi-api ini. Nah, ini hati-hati kita ketika istilahnya dapat provokasi orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Dalam arti ini kemarin sudah disinggung, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan pemerintah sing milih ya kita berpikir nyomian milih kayak apa ya gitu. Ya kalau kita tidak ya sudahlah, kita berusaha untuk berbaik-baik, kita berdoa. Senjata kita adalah doa. Mudah-mudahan Allah bisa membolak-balikan para pemimpin untuk tidak memusuhi anak buahnya atau rakyatnya. Barangkali itulah kajian kita. Intinya garis bawahnya, kalau orang memusuhi kita ya boleh memusuhi, tapi ketika ada orang mengadakan perjanjian damai, kita ikut melaksanakan perdamaian. Bahwa orang Islam itu prinsipnya Allah hidup yang mulia, mati syahid, sehingga tidak kemudian kita dengan mudah menganggap orang lain salah lalu kita mengklaim, menyalahkan dan membunuh mereka. Jadi ada orang-orang, ada ketentuan. Ayat ini turun ketika Rasulullah. Kalau sekarang kondisinya seperti Rasulullah ya barangkali kita harus mengambil tindakan. Tapi kenyataannya kan enggak. Di Indonesia sholat yang ngono Arab kayak apa dibebaskan kok, tetap kemudian ngebom orang lain misalnya. Barangkali itu yang bisa saya bahas hari ini. Tentu banyak kekurangannya, panjenengan bisa memperdalam lewat YouTube, lewat tafsir dan sebagainya lah. Ini kita sebagai sarana saja. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan dalam hidup kita, memberikan kucuran rahmat, juga membanggakan kita di hadapan makhluk yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya ada yang perlu didiskusikan sebentar, ada enggak? Cukup ya? Cukuplah untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.